Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini sukacita yang boleh kita rasakan karena kita boleh kembali bertemu dan malam hari ini dalam talk show interaktif dan bersama dengan Ibu Pendeta Mine MTH yang telah bergabung dengan kita di pujian dan doa. Terima kasih Ibu Pendeta Mine. Dan pada malam hari ini tema yang akan kita angkat untuk talk show kita sungguh luar biasa dan saya percaya ini pun boleh menjadi sesuatu yang benar-benar kita rasakan di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Tema yang sungguh luar biasa Ibu malam hari ini adalah percaya yang benar. Sebelum kita nantinya mengupas, sebelum kita nantinya akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kami akan membuka secara interaktif bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya mengenai tema kita atau mungkin ada yang mau sharing ya Ibu mengenai tema kita pada malam hari ini. Kami persilakan untuk bisa nantinya pada kolom komentar untuk bisa memberikan pertanyaannya ataupun yang mau sharing bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita akan memulai talk show kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta boleh kita sama-sama berdoa dulu, kita mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa membimbing setiap kita. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik. Hikmat pengajaran Kau berikan bagi kami, agar kami boleh semakin mengenal pribadi-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Ajarlah kami pada malam hari ini untuk memahami apa arti makna percaya kami, sehingga kami sampai pada satu tujuan, memiliki percaya yang benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh apa yang kami bicarakan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semuanya ini akan menjadi berkat, memperkuat iman dan pengharapan kami. Roh Kudus membimbing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai saja Ibu untuk talk show kita pada malam hari ini. Untuk tema yang Ibu sampaikan bagi kita pada malam hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nats apa kira-kira yang mendasari kita untuk kita boleh ke depannya nanti untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini, semakin mengenal lagi seperti apa percaya yang Tuhan kehendaki bagi kita. Baik, saya mengambil satu nas firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Baik, saya bantu Ibu untuk baca ya Bu ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9 di bawah perikop saksi-saksi iman. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Amin untuk firman Tuhan. Kita yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam setiap hidup kita. Baik, berdasarkan dari firman Tuhan ini Ibu, mungkin kita langsung saja ya Ibu. Nah nantinya secara interaktif juga kita akan sama-sama membahas ini. Bahwa percaya itu bisa dikatakan dengan iman juga ya Bu ya. Bahwa percaya itu adalah iman.
Kalau kita mau bicara tentang percaya ini mungkin kita harus tahu dulu secara artinya ya Bu ya. Untuk percaya ini secara umum itu sebenarnya memiliki pengertian seperti apa Bu? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang percaya secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan percaya berarti sikap batin terhadap sesuatu, tentunya sesuatu yang kita percaya. Dan setiap orang di dalam dunia ini, khususnya mereka yang beragama, pasti percaya kepada sesuatu yang mereka percayai. Lalu kalau kita melihat jauh lebih dalam konsep kita sebagai orang Kristen, percaya itu sebenarnya apa? Tadi dikatakan percaya itu sinonimnya beriman, iman. Berarti percaya itu kita mempercayai sesuatu yang kita percayai tersebut adalah sesuatu yang jauh melampaui dari diri kita sendiri. Percaya yang dimaksud berarti kita menyerahkan hidup kita kepada apa yang kita percaya. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, percaya dalam bahasa Yunani itu pistis. Kata kerjanya pisteo, yang artinya menyerahkan hidup kepada yang dipercaya. Jadi percaya adalah penyerahan diri kita kepada objek, sesuatu yang kita percaya. Demikian. Berarti memang percaya itu berarti kita dengan sebulat hati. Iya. Menyerahkan untuk sesuatu yang kita percayai. Iya. Ada objeknya ya Bu ya. Iya. Dan yang menariknya Bu, kita sebagai umat Kristiani itu seringkali disebut atau biasa disebut sebagai orang percaya. Iya, betul. Mengapa hanya kita, yang saya tahu hanya kita sebagai orang Kristiani sering dibilang orang percaya. Bukan tanpa dasar pasti ya Bu ya, kenapa Iya. kita disebut sebagai orang percaya? Oke. Jadi kenapa orang Kristen biasanya disebut sebagai orang percaya? Karena orang Kristen identik sebagai pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus disebut juga dengan orang percaya, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi demikian. Jadi kalau sudah dikatakan, oh dia Kristen, dia orang percaya, berarti dia adalah pengikut Kristus yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Berarti itu percaya kepada Kristus sebenarnya sudah jadi suatu jawaban sebenarnya Bu. Iya. Buat saya pribadi itu pun sudah satu jawaban bahwa ketika kita disebut orang percaya karena kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik Bu, dan ketika kita membuat seseorang itu menjadi percaya akan sesuatu seperti yang disampaikan bahwa itu percaya untuk sesuatu atau objek, karena kita orang Kristiani dikatakan bahwa kita orang percaya karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Iya. Untuk kita percaya itu pasti ada dasarnya Bu. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Iya. Saya aja misalnya contoh mau mengatakan sesuatu yang bersifat rahasia mungkin dalam hidup saya harus percaya dulu dengan orang yang akan saya sampaikan ini. Dan itu pun mungkin dasar kepercayaan juga tidak semerta-merta ya Bu ya, hanya karena baru kenal mungkin langsung percaya itu juga tidak mungkin ya Bu. Iya. Mungkin Ibu bisa juga malam hari ini menyampaikan buat kita semua di tempat ini dan juga di rumah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, dasarnya untuk membuat seseorang itu bisa percaya akan sesuatu yang dia percayakan seperti objek atau apapun itu dasarnya apa Bu? Ada 3 sebenarnya. Ada 3 dasar untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, kepada objek yang kita percaya, dalam hal ini Tuhan. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, kita kenal dulu. Kalau kita punya sahabat, kita harus tahu dulu orang ini tinggalnya di mana, dari keluarga mana, sekolah di mana, kalau sekolah ya bekerja di mana.
Paling tidak kita tahu latar belakang identitas orang itu. Jadi kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, kita harus tahu dulu. Makanya dalam pelayanan gereja ada yang disebut dengan katekisasi. Remaja diajak dulu untuk belajar, diisi dulu dengan pengetahuan tentang siapa yang mereka percaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka kita diajak untuk mengakui siapa yang kita percaya. Makanya setelah belajar katekisasi hampir 1 tahun, remaja kita akan mengikuti CD, mengaku kepercayaan. Jadi yang pertama belajar, ada pengetahuan yang diterima tentang siapa yang dipercaya, lalu kemudian pengakuan kita, dan yang terakhir baru kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada apa yang kita percaya, kepada Tuhan yang kita percaya. Demikian dalam persahabatan, tidak mungkin ketemu, oh kamu sahabatku, lalu langsung percaya tanpa kita mengenal lebih dalam, lalu langsung kita menceritakan semua rahasia kita. Tentunya kita harus benar-benar mengenal, benar-benar tahu ada pengakuan kita bahwa dia layak untuk dipercaya, dan kemudian baru kita menceritakan rahasia kita, masalah kita, pergumulan kita, supaya tidak menjadi gosip nantinya. Ya, jadi ada 3 dasar tersebut. Berarti ada 3 dasar, berarti kita harus tahu dulu. Iya. Kita harus mengenal dulu siapa yang kita percaya ini, kemudian kita mengakui bahwa benar setelah kita mengenal dia, kita mengakui bahwa ya ini benar bisa jadi seseorang yang saya percayai. Iya. Kemudian menyerahkan secara penuh kepercayaan itu dengan, kalau dalam hubungan kita di sesama manusia, mungkin kepercayaan kita untuk bisa kita saling berbagi ya Ibu, Iya. terutama untuk hal-hal yang personal. Nah, untuk malam hari ini tema kita percaya yang benar. Ini pasti berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa percaya yang seperti apa yang benar-benar membawa kita kepada kebenaran. Iya. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki bagi setiap hidup kita ini, itu percaya yang seperti apa, Bu? Apakah percaya yang hanya kita lakukan itu dengan mulut kita saja, atau hanya dalam situasi tertentu, atau seperti apa kebenaran firman Tuhan mengatakan? Baik, jadi kalau kita berbicara tentang percaya, apa standar dari percaya yang dimiliki oleh seseorang? Tentunya karena kita berbicara tentang Tuhan, maka standar utama kita adalah firman Tuhan. Tadi sudah dibaca dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 tentang saksi-saksi iman. Jadi mereka ini adalah contoh dari standar orang-orang yang memiliki percaya yang benar. Ada 2 ya, Nuh dan Abraham. Jadi 2 orang ini standar contoh dari orang-orang yang memiliki percaya yang benar. Percaya yang benar adalah percaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Percaya yang benar dia bukan hanya sebatas logika, pengetahuan. Ada banyak orang yang meneliti sejarah tentang Yesus, dan mereka berkata, benar Yesus pernah ada. Sejarah membuktikan bahwa Yesus pernah ada. Ada yang berhenti sampai di situ, tapi ada yang terus kemudian memberikan pengakuan, saya percaya Yesus itu pernah ada dan dia Tuhan. Lalu mereka memberikan diri, hidup mereka menjadi pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Tetapi untuk sampai pada standar percaya yang benar, tidak cukup tahap yang pertama dan yang kedua. Tidak cukup hanya sekedar tahu latar belakang sejarah Alkitab, sejarah tentang Yesus, apa yang dikatakan. Tidak cukup hanya mengakui, tetapi kita harus sampai pada aspek yang ketiga, kita menyerahkan seluruh hidup kita, memberi diri kita
kepada objek yang kita percaya. Nuh, ketika ia mengaku ia percaya kepada Allah, disuruh membangun bahtera di atas bukit, di atas gunung. Gila enggak? Dia dianggap gila oleh orang-orang sezamannya. Ini kenapa ini? Apa yang terjadi dengannya? Tetapi karena yang memerintahkan kepadanya adalah Tuhan Allah yang ia percaya, terserah orang mau bilang apa, ia taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan. Abraham dia sudah hidup mapan di Ur Kasdim, di tanah nenek moyangnya. Tuhan katakan tinggalkan, pergilah ke negeri yang dijanjikan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Karena dia percaya, ia melakukannya. Ketika ia diminta untuk mempersembahkan putra tunggalnya, ini anak satu-satunya. Kalau Ishak mati, apakah nanti ada penerusnya Abraham? Tidak ada. Kalau manusia yang menyuruh mungkin Abraham tidak mau. Tapi karena Allah saja yang berfirman, ia melakukannya. Jadi percaya yang benar adalah menyerahkan seluruh hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga percaya itu bukan hanya sebatas pengetahuan, pengakuan, tetapi juga sikap hidup yang tertuang melalui tindakan-tindakan nyata yang sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan. Jadi demikian. Berarti kalau misalnya kita mau dikatakan percaya yang sesungguhnya, percaya yang sebenar-benarnya itu tidak hanya dari tahap pengenalan saja, mengenal saja, tidak juga sampai pada tahap hanya kita mengakui dengan mulut kita mau katakan bahwa oh iya saya percaya gitu. Tapi kita pun harus benar-benar menyerahkan sepenuhnya. Benar. Baik kita sebagai umat Tuhan yang kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita memang harus sepenuh hati untuk berserah kepada Tuhan. Dan contohnya seperti Ibu katakan tadi, Nuh disuruh bangun bahtera di atas gunung. Benar kata Ibu, kalau zaman sekarang orang bangun di atas gunung, mungkin dikata orang, ini kenapa, ini apakah efek dari pandemi. Terus kalau misalnya sekarang orang pun disuruh meninggalkan zona nyamannya, itu sesuatu yang berat. Tapi pengajaran yang dinyatakan oleh Tuhan sungguh luar biasa. Ketika engkau mau mengatakan engkau percaya yang sesungguhnya kepada aku, maka engkau akan melihat bahwa aku yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Berarti itu sudah enggak bisa kita pakai logika kita lagi, Bu. Iya. Kadang-kadang melampaui logika kita. Melampaui logika kita seperti yang firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang memang Tuhan sediakan. Itu percaya yang sesungguhnya ya Bu ya. Dan mungkin yang menariknya juga Bu, bahwa seringkali dikatakan bahwa kita ini adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan kita mengakuinya. Setiap minggu pun dalam pengakuan iman kita menyatakannya bahwa kita percaya. Seseorang bisa dikatakan percaya kepada Yesus Kristus itu apakah hanya bisa dilihat secara fisik saja, Bu? Ataukah hanya bisa dilihat dari perkataannya saja? Atau mungkin ada hal-hal lain yang benar-benar bisa menyatakan bahwa oh ya, dia itu benar-benar adalah bisa dikatakan yang orang percaya sesungguhnya. Oke. Saya punya pengalaman. Jadi waktu SMA saya sering ikut orang tua ke kebun. Saya tidak pandai mengenali pohon buah-buahan. Karena di kampung itu banyak buah-buahan yang kadang di Banjarmasin tidak ada ya. Tetapi kalau pohon itu menghasilkan buah, ada buahnya, saya tahu, oh ini pohon cimpedak. Oh ini saya tahu pohon durian karena dari buahnya. Kalau dia enggak ada buahnya saya enggak tahu. Jadi demikian dalam kehidupan orang percaya.
Ia dikatakan percaya kalau ia menghasilkan buah. Dan buahnya itu nampak melalui sikap hidup, perkataan, perbuatan yang konstan dalam hidupnya, terus menerus, tidak sewaktu-waktu. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan orang percaya itu berbuah dan buahnya tetap. Tidak hanya pada musimnya seperti pohon ara yang kemudian dikutuk oleh Tuhan Yesus. Kan ada orang hari ini terlihat begitu rohani, shalom, puji Tuhan, hai, Tuhan Yesus memberkati. Nanti besoknya lain lagi. Keluar kata-kata kotor, kebun binatang dari mulut. Tidak seperti itu bukan orang percaya. Orang percaya itu perkataan, perbuatannya dari waktu ke waktu tetap tidak berubah. Yang ada adalah semakin baik. Hari ini baik, besok baik, besoknya lagi semakin baik. Sampai akhirnya mencapai kesempurnaan yang Tuhan minta. Makanya dikatakan Matius 5 ayat 48, hendaklah engkau sempurna sama seperti Yesus adalah sempurna. Jadi orang Kristen yang bertumbuh adalah orang Kristen yang tiap hari bertumbuh ke arah kesempurnaan. Ada yang buahnya 40, ada yang 60, ada yang 100. Jadi seperti itu. Dari mana kita lihat kalau orang itu percaya? Lihat dari hidup keseluruhannya. Bukan hanya sewaktu. Kalau di gereja saja enggak. Kalau di dalam gereja semua orang terlihat rohani. Terlihat baik, pendeta di atas mimbar itu seperti malaikat, ya. Ya. Tapi kalau mau melihat siapa dia yang sebenarnya, hari demi hari 24 jam. Itulah dia yang sebenarnya. Berarti nginep di rumah Ibu Pendeta ya Bu ya. Boleh. 1 minggu jadi tahu Ibu Pendeta sama tidak dengan di mimbar sama kehidupan sehari-hari ya Bu. Baik, luar biasa, berarti memang kehidupan kita dikatakan percaya itu adalah percaya yang benar itu, benar yang sesungguhnya percaya kepada Tuhan yang kita katakan itu adalah dari perbuatan kita. Benar. Karena seperti firman Tuhan juga katakan Bu ya, iman yang sinonimnya dari percaya itu tanpa perbuatan itu mati. Iya. Berarti itu adalah iman yang mati. Iya. Ya saya juga teringat Bu, ketika kita juga sering katakan bahwa mungkin beberapa kali saya pernah ikut acara team building yang ada trust fall itu Bu, yang teman-teman yang akan membantu kita kalau kita menjatuhkan diri dari belakang. Kita perkatakan kita percaya dengan teman-teman kita. Tapi kalau kita tidak melakukannya bahwa kita akan menjatuhkan diri kita, kita tidak akan tahu bahwa kita percaya atau tidak. Berarti kalau kita mengatakan kita percaya, itu berarti kita harus benar-benar masuk ke dalamnya. Untuk melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa sekali untuk tema kita malam hari ini Bu, yang benar-benar menguatkan kita semua apa itu artinya percaya secara khusus pada saat kita menghadapi keadaan saat ini Bu. Yang sangat sulit seperti ini. Ini adalah kalau saya secara pribadi Bu, ini meletakkan sepenuhnya bahwa percaya kita akan bisa melewati ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan percaya bahwa ketika Tuhan izinkan semua ini, Tuhan pasti punya rancangan yang baik atas setiap kita. Betul ya Bu ya? Saat ini kepercayaan ini benar-benar diuji. Saat ini kita yang benar-benar diuji dalam setiap perbuatan kita, karena benar kata Ibu, di zaman-zaman saat ini Bu, tingkat stres tinggi, terus berbagai permasalahan hidup muncul yang tadinya mungkin tidak pernah terfikirkan, sekarang muncul, itu bisa menggoyahkan kadang ya Bu ya, memang menggoyahkan iman percaya kita, benar-benar bisa menggoyahkan iman percaya kita. Baik, nanti sebelum kita menantikan komen-komen, mungkin ada kesimpulannya apa Bu yang untuk bisa nanti Bapak Ibu sidang jemaat mungkin bisa bertanya juga atau mungkin sharing dengan kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika jemaat mula-mula yang ada di Roma mengalami pergumulan yang berat,
pengakuan percaya dari mulut mereka harus dibayar dengan harga yang teramat sangat mahal. Mereka kadang harus membayar dengan nyawa. Mereka membayar dengan harta benda yang mereka miliki. Mereka membayar untuk nyawa orang-orang yang mereka kasihi. Bisa pasangan hidup, bisa anak, atau orang-orang terdekat mereka. Jadi pada waktu itu kalau mereka diketahui adalah pengikut Kristus, maka harga yang harus mereka bayar adalah mati. Itulah sebabnya percaya tidak hanya berbicara tentang aspek pikiran, tidak hanya berbicara sekedar sebuah pengakuan, tetapi percaya yang benar adalah penyerahan diri, penyerahan hidup kepada objek yang dipercaya. Kalau berbicara tentang aspek pikiran, kita akan sama seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi. Pintar enggak mereka? Mereka dari usia sebelum sekolah, sebelum 12 tahun masuk bar dan bas misfah, mereka pintar sekali mempelajari, bahkan hafal kitab Taurat. Saya enggak hafal isi Alkitab. Mereka pintar sekali. Kalau berbicara tentang pengetahuan enggak kurang ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi. Tetapi apakah Tuhan Yesus berkenan akan hidup mereka? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau." Ular beludak katanya. Yang paling banyak dikecam oleh Yesus dalam pelayanan selama kurang lebih 3,5 tahun adalah ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi yang pintar tentang agama. Tetapi percayanya hanya sebatas pengetahuan. Lalu yang kedua, orang yang percaya hanya dengan pengakuan. Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan," yang akan masuk kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan. Kalau berbicara tentang orang yang berseru, berarti mereka adalah orang percaya. Orang Kristen, pengikut Kristus. Di ayat 23 Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Bayangkan ya, sudah sampai pada 2 tahap ini. Makanya standar percaya yang benar adalah penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita berkata kita percaya, maka apapun kondisi kita saat ini, krisis seperti apapun, pandemi seperti apapun, virus seperti apapun, kita bisa takut. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Banyak masalah yang terjadi. Ya kalau dihitung tidak cukup waktu kita pada malam hari ini. Tapi kalau kita berkata kita percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, percaya yang benar berarti menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Baik, kita akan melihat apakah sudah ada yang masuk untuk pertanyaan atau mungkin sharing dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Kami persilahkan, apakah sudah ada? Baik, ini bukan orang jauh ini Bu yang bertanya nih Bu. Tapi pertanyaannya 2 nih Bu. Ini gak mau rugi pertanyaannya ini Bu. Pertanyaan dari Ari Dedet, bagaimana cara kita bisa memiliki sikap hidup yang percaya kepada Allah di luar daripada kita mengakui kedaulatannya? Dan yang pertanyaan yang selanjutnya juga, apakah hubungan pribadi dengannya, maksudnya dengan Tuhan juga turut berpengaruh dengan rasa percaya kita? Silahkan Ibu. Oke, ada 2 pertanyaan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Biar semangat ya yang bertanya, dipuji dulu. Baik, jadi tadi ditampilkan pertanyaannya sekali bisa lagi. Bisa ditampilkan teman-teman semua pertanyaannya biar ya. Jadi bagaimana cara kita bisa memiliki sikap hidup yang percaya kepada Allah di luar kita mengakui kedaulatannya. Jadi bagaimana caranya? Dengan tidak mencurigai Allah. Mencurigai. Saya ini kan orang percaya, saya rajin ke gereja, saya selalu memberi sumbangan jadi donatur, saya sudah melayani full time di gereja. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dengan saya? Itu kan sikap mencurigai. Itu belum percaya yang benar seperti itu.
Ya, itu belum percaya yang benar. Jadi sikap seperti ini tidak boleh ada. Jangan pernah ada dalam kehidupan kita orang percaya. Ya kalau kita cuma berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Lalu kemudian kita merenungkan, kita berupaya mencari jawab. Kenapa Tuhan izinkan itu tidak masalah. Tapi jangan sampai kita dalam tanda kutip mencurigai Tuhan. Sebagai pendeta seringkali saya mendengar orang berkata demikian. Kenapa saya Bu Pendeta? Tuhan jahat. Tuhan kejam. Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa Tuhan seperti ini? Akhirnya apa? Akhirnya yang dirasakan, yang ada di dalam hati hanya kekecewaan, hanya kemarahan, lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Dulu ketika saya masih kuliah, ibu saya meninggal dunia karena sakit yang parah. Saya termasuk orang yang mencurigai Tuhan. Saya menganggap Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. 1 tahun saya berusaha bangkit dari kemarahan saya terhadap Tuhan. Tetapi kemudian saya tahu Tuhan punya rancangan yang indah. Akhirnya saya berkata, Tuhan terserah deh. Tuhan mau buat apa dengan hidup saya. Pokoknya saya akan tetap percaya. Bahkan bahasa saya pada waktu itu begitu ekstrim. Tuhan mau buat apa terserah, dengan merangkak sekalipun saya akan tetap mempercayai Tuhan. Makanya ada banyak masalah pergumulan yang begitu berat saya lewati. Karena saya tahu Tuhan itu adil. Tidak ada rancangan Tuhan yang salah. Dan saya tahu di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi, Ia membentuk kita menjadi sebuah pribadi yang luar biasa untuk mencapai tujuan tertinggi kita. Sesuai dan seturut dengan rancangan Tuhan yang semula. Ya, jadi sikap yang tidak mencurigai Tuhan. Sikap yang tidak mencurigai Tuhan. Dan ini mungkin sekalian bisa dijawab, apakah hubungan pribadi dengan Tuhan juga turut berpengaruh Bu? Sangat, dengan rasa percaya kita. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Betul. Jadi coba kita umpamakan suami istri tidak punya komunikasi yang baik. Pagi-pagi bangun suami mengerjakan apa, istri mengerjakan apa. Tanpa saling sapa ya Bu. Tanpa saling sapa, tanpa berbincang-bincang dan lain sebagainya. Lalu nanti melakukan kegiatan masing-masing, pada malam tidur. Tidur. Hanya tidur bersama aja Bu, tapi Iya, tidak ada komunikasi. Tapi tidak ada komunikasi. Yang penting aku percaya. Oh enggak. Percaya itu terbangun karena sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberi contoh. Setiap pagi-pagi benar, dia memiliki hubungan pribadi dengan Bapa. Dia bangun, dia berdoa, dia miliki saat teduh. Ya terserah mau pagi-pagi, mau tengah malam, mau subuh, mau siang, terserah. Kapanpun ketika hati kita terpanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, pada waktu itu langsung saja, jangan ditunda, jangan pikirkan pekerjaan rumah, jangan pikirkan yang lain. Hubungan pribadi ini sangat menentukan percaya kita kepada Tuhan. Harus membangun hubungan yang intim ya Bu ya. Iya. Karena kita harus menyadari siapa kita manusia, Iya. dengan berbagai kelemahan. Kadang-kadang sudah pagi-pagi bangun berdoa, baca Alkitab, tapi ketika melangkah keluar rumah, kadang ada sesuatu yang membuat hati kita merasa kecewa, kita pun bisa goyah. Iya. Bisa goyah kadang, bisa emosi juga, walaupun sudah berdoa. Iya. Apalagi kalau tidak melakukan secara intim hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Iya. Itu sangat mempengaruhi ya Bu ya, dengan Sangat mempengaruhi. tingkat bagaimana kita bisa percaya dengan cara yang benar. Luar biasa. Baik, ada pertanyaan selanjutnya teman-teman? Apakah ada? Baik. Oh, sharing, boleh. Kita akan mendengarkan sharing selanjutnya, silakan. Wow, luar biasa. Ini sharingnya yang bisa sama-sama nantinya ini pun boleh menjadi berkat bagi kita semua ya Bu ya. Dari saudara kita terkasih Lipni, Pendeta Mine, mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang Nuh.
bahwa dalam hidupnya ketika Nuh mulai dipanggil Tuhan untuk membuat bahtera, dia juga sama seperti Yunus, berkhotbah menyerukan tentang pertobatan bagi orang-orang di Niniwe. Demikian juga Nuh berkhotbah menyerukan pertobatan bagi orang-orang yang hidup pada zamannya dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu 120 tahun. Di sini menunjukkan betapa Tuhan begitu panjang sabar terhadap manusia yang berdosa. Dan semuanya itu dilakukannya tanpa protes, menjalani panggilannya, sungguh kepercayaan yang luar biasa. Selama 120 tahun ia jalani dengan setia, sangat pantas kalau dia menjadi salah satu teladan pejuang iman. Walau kenyataannya pada akhirnya hanya keluarga Nuh saja yang selamat dan perjuangannya hanya sia-sia, tetapi di mata Tuhan Nuh sangat berharga. Oke. Ya Bu. Iya. Ini sharing dari Sharing dari Ibu ya, Lipni. Ibu Lipni. Iya. Saya setuju, memang benar. Nuh orang yang luar biasa. Tapi saya perlu garis bawahi, perjuangan Nuh tidak sia-sia. Paling tidak bagi dia dan keluarganya. Kadang-kadang kalau kita memberitakan kebenaran, tidak semua orang bisa menerima. Orang bisa menolak kita. Bukan hanya kepada orang yang tidak percaya, sesama orang percaya sekalipun apa yang kita beritakan bisa ditolak, tidak diterima, dianggap salah karena tidak sesuai dengan pemahaman yang dia miliki. Tetapi satu hal yang diingat, ketika kita memberitakan sesuatu, kita tidak hanya memberitakan bagi orang lain, tapi bagi diri kita sendiri. Contoh seperti saya pendeta, ketika saya berkhotbah di mimbar, saya berbicara kepada banyak orang yang mendengar. Tetapi sekaligus juga apa yang saya sampaikan itu berbicara kepada diri saya. Orang lain tidak mau dengar, tidak mau lakukan, terserah. Yang pasti saya orang pertama yang akan melakukan apa yang saya katakan. Itu memotivasi. Ya, kadang-kadang kan kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh diri kita, kita suruh orang lain kan bikin malu. Makanya saya dulu punya prinsip, kalau saya katakan jemaat harus rajin belajar, ya saya yang mengingatkan jemaat rajin belajar, saya harus belajar. Kebanyakan orang menyuruh orang lain belajar, menyuruh orang lain rajin berdoa dan lain sebagainya, tapi dia sendiri belum tentu melakukan. Jadi sekali lagi pemberitaan kita, saya rasa tidak ada yang sia-sia. Paling tidak itu membangun diri sendiri. Nuh dan keluarganya dikuatkan karena pemberitaannya. Tidak ada satupun yang selamat, hanya ia dan keluarganya. Tetapi melalui apa yang ia lakukan itu, menguatkan iman seluruh keluarga yang ada. Tidak usahlah terlalu banyak target kita, paling tidak diri kita sendiri, baru orang lain. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu. Memang seperti firman Tuhan katakan juga, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, Iya, ya Bu. benar. Tidak hanya untuk orang lain, tapi juga khususnya untuk diri kita sendiri. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang seringkali menyatakan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah. Memang itu bukan sesuatu yang mudah ya Bu ya, karena harus untuk diri sendiri dulu, baru untuk orang lain. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, nyuruh belajar, tapi kalau kita yang nggak belajar, sama dengan bohong. Iya. Benar. Baik, ada lagi teman-teman? Ini satu keluarga kayaknya. Baik, shalom Bu Pendeta Mine dari Rizky Cuprik. Halo Bu, terima kasih Bu Mine untuk renungan yang diberikan Bu. Saya mau tanya, nggak dipungkiri ya Bu, kita sebagai manusia penuh dengan kelemahan, keraguan dan kekecewaan. Gimana cara mengatasinya Bu supaya kita tetap percaya penuh kepada Tuhan? Iya. Minta tips nih Bu. Cara mengatasinya. Cara mengatasinya Bu. Oke, karena yang ditanya saya berarti sesuai pengalaman saya. Ya. Oh iya, iya. Jadi cara saya mengatasi kalau ada kelemahan, keraguan, kekecewaan dalam kehidupan saya adalah tetap percaya. Hanya itu saja. Karena tidak mungkin seseorang menjadi begitu percaya dalam waktu instan. Hidup itu adalah proses yang dijalani. Hidup itu terus
terus berjalan dan bergulir mengikuti waktu dan irama yang ada. Kita ikuti saja. Hari ini kita mengalami masalah, ada terbesit rasa kecewa, kadarnya 20%. Berikutnya lagi Tuhan izinkan ada masalah, kita lewati lagi naik tingkat 40%. Jadi tidak mungkin instan. Sampai pada akhirnya kita mencapai kesempurnaan kita menurut standar Tuhan, bukan standar kita. Ya, kalau standar manusia banyak sempurna itu, tapi standar Tuhan itu berbeda. Dan yang tahu bukan kita, hanya Tuhan. Sudah hendak kita mencapai standar kita. Jadi cara mengatasinya ya ikuti saja, tetap percaya saja dengan cara Tuhan. Terserah Tuhan. Kadang saya sering berkata begini, sambil menangis kadangkala. Terserah Tuhan. Tuhan mau buat apa? Terserah. Yang penting tolong aku agar aku tetap percaya. Menangis, kecewa, sakit hati itu pasti. Saya pendeta juga sering mengalami itu. Ya, tetapi tetap percaya. Namanya manusia ya Bu ya. Pasti seperti yang Rizky sampaikan bahwa itulah kelemahan kita. Iya. Saya juga mengalaminya Bu, bahwa sampai menangis rasanya. Betul. Nggak ada cara lain karena bingung mau ngapain lagi. Kalau minta tolong sama manusia juga kayaknya nggak mungkin. Maksudnya jalan keluarnya juga ya pasti akan mentok. Iya, Namanya juga minta betul, sama manusia. betul. Tidak ada cara lain, tetap percaya. Betul. Datang kepada Tuhan, terserah Tuhan mau buat apa buat apa, hidup kita. betul. Biar itu dengan tetesan air mata yang meluap-luap ya Bu ya. Iya. Tetap percaya. Betul, Tetap percaya. Tidak ada cara lain Iya. selain percaya. Maka Tuhan akan menolong kita dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Buat Yang hidup kadang kita. kala membuat kita kecewa karena kita berpikir dengan cara kita. Betul, Bukan secara dengan pikiran cara kita Tuhan. manusia, Iya. bukan dengan cara Tuhan. Betul. Tapi ketika kita minta pertolongan Tuhan dengan caranya Tuhan, maka itu yang Tuhan akan bekerja bagi hidup Iya, kita. betul. Luar biasa. Rizky tetap percaya. Apapun keadaannya tetap percaya. Baik, ada lagi teman-teman? Ada lagi dari Bapak Tritura Agustinus Punapino dari Jemaat GKI Warukin. Oh, selamat malam. Halo, dari Pak. Jemaat Shalom, dari Jemaat Warukin. GKI Warukin, luar biasa. Bu Pendeta, apa yang seyogyanya dibenahi supaya dalam kondisi seperti saat ini iman kita tetap dimenangkan. Terima Apa kasih. yang seyogyanya dibenahi? Ya, Kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kualitas hubungan kita benahi dengan benar, maka apapun pergumulan hidup yang kita alami, seberat apapun itu, kita pasti menerimanya dengan percaya yang benar kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya kualitas hubungan, makanya yang paling menentukan percaya kita menjadi percaya yang benar atau tidak, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau saya percaya dengan Pepni, berarti saya serahkan saja, terserah Pepni. Yang penting saya menata hubungan baik saya dengan Pepni. Pepni ini kan manusia, saya bisa percaya. Apalagi Tuhan, Dia itu pemilik alam semesta dan segala isinya. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Hidup kita saja milik Tuhan. Tidak ada di dalam diri kita ini satu pun yang menjadi milik kita, semuanya milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Oleh sebab itu serahkan saja kepada Tuhan. Sambil kita berserah, kita membenahi hubungan pribadi kita. Kadangkala yang membuat kita lemah, kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan adalah karena kita kurang memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan, yang intim. Makanya kita bisa meragukan, bahkan mencurigai Dia dalam segala perkara hidup kita. Kita harus benar-benar membenahi hubungan kita. Kalau sudah percaya, mau dibunuh sekalipun terserahlah. Pokoknya aku percaya kepadamu. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih menekankan kepada satu hal itu. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita merasa begitu dekat dengan Dia. Lalu kemudian pegang janji Tuhan. Janji Tuhan dalam hidup kita tidak selalu berbicara tentang kebutuhan jasmani yang terpenuhi.
Janji Tuhan dalam hidup kita tidak selalu berbicara tentang hal-hal baik yang akan kita terima. Tetapi janji Tuhan satu, kita akan selalu disertai melewati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, Mazmur mengatakan 70 tahun masa hidup kita. Kadang-kadang saya kalau sedang mengalami pergumulan, sudahlah umur saya sudah sekian, sisa sekian, suka-suka Tuhanlah. Yang penting ketika saya meninggalkan dunia ini, Tuhan menyambut saya di kekekalan dan saya menghabiskan hidup saya bersama Tuhan. Ini yang penting. 70 tahun di dunia ini itu tidak seberapa dibanding kekekalan yang akan kita terima. Itu memberi kekuatan, penghiburan, dan yang paling utama kita bertemu dengan Tuhan. Itu dia. Luar biasa. Berarti membangun kualitas hubungan yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Dan kalau bicara soal membangun kualitas hubungan ini ya Bu ya, memang dari beberapa kesaksian yang pernah saya dengar, lebih-lebih di masa-masa ini adalah saat-saat di mana banyak orang yang lebih lagi bisa membangun kualitas hubungannya dengan Tuhan. Banyak waktu yang dipakai, istilahnya sekarang banyak orang yang berseru dengan Tuhan, yang datang kepada Tuhan, memiliki komitmen untuk membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Karena kita semua menyadari siapa kita pada saat-saat seperti ini. Benar. Hanya karena penyertaan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan yang bisa memelihara kita untuk kita bisa melewati saat-saat ini. Iya, benar. Luar biasa, membangun kualitas hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Baik, apakah masih ada lagi teman-teman? Masih ada lagi? Baik, dari Ibu Tara Ciptadi, bagaimana cara memupuk rasa percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar tetap tumbuh subur dalam hati kita, selain dengan cara beribadah, berdoa, dan melakukan perbuatan yang baik. Oke, jadi yang disebutkan oleh Ibu Tara ini sudah mencakup ya? Sudah mencakup semua. Tapi saya akan lebih pertegas sekali. Jadi bagaimana cara kita memupuk rasa percaya kita kepada Tuhan? Ini kembali lagi, kalau berbicara tentang beribadah, beribadah kita ibadah yang seperti apa? Formalitaskah atau tidak? Kadang kita merasa kita sudah beribadah, tapi sebenarnya kita sedang menjalankan aturan-aturan hukum agamawi. Setelah pulang beribadah, hati kita kosong, hampa, seolah-olah ada sesuatu yang kurang. Makanya ada yang bilang seperti ini, saya pergi ke gereja mencari sesuatu, saya pulang hati saya kosong. Sering ada jemaat yang mengatakan demikian. Ini adalah pertanda bahwa ibadah kita masih belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sebenarnya bukan terletak pada bagaimana menata ibadah, tapi sebenarnya sikap hati. Kadang-kadang orang kalau tidak puas yang disalahkan orang lain. Tapi sebenarnya ketidakpuasan itu karena sikap hati kita. Saya pernah beribadah dulu di suatu jemaat, tidak banyak, sekitar 20 orang di sebuah camp. Mereka jarang dijumpai oleh pelayan Tuhan, jadi ibadahnya 1 bulan sekali. Akhirnya dalam ibadah itu kami menyanyikan lagu-lagu kidung jemaat, mereka tidak bisa. Jadi menyanyinya falas dan nadanya tidak sesuai. Tetapi anehnya, orang-orang yang beribadah waktu menyanyi itu meneteskan air mata. Ada kerinduan yang mendalam kepada Tuhan yang terungkapkan melalui ibadah yang dilakukan. Nah, coba kita cari tahu ibadah kita seperti apa sekarang. Jangan-jangan kalau mau tidur, Tuhan jaga kami, Tuhan jauhkan kami dari orang jahat. Terima kasih Engkau baik sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Pokoknya doa kita menjaga. Minta Tuhan jaga, Tuhan disuruh jadi satpam. Apakah seperti itu menjalin hubungan yang dekat? Tidak. Makanya berdoa, apakah berdoa kita menyatakan betapa kita membutuhkan Tuhan, atau hanya sekedar laporan, atau hanya sekedar menyapa Tuhan? Kalau cuma seperti itu, tentu kita tidak akan punya kualitas hubungan yang baik. Kadang-kadang di rumah ketika suami bekerja, anak-anak sekolah, saya di kamar berbincang-bincang sendirian.
untung tidak ada orang mungkin dikira saya gila. Tapi demikian saya membangun hubungan dengan Tuhan. Saya bercerita panjang lebar. Ada saatnya ketika saya melakukan sesuatu lalu saya berhenti, saya menangis. Lalu kemudian saya berkata, Tuhan, sudahlah terserah Tuhan saja. Saya membangun hubungan dengan cara seperti itu caranya saya. Setiap orang punya cara yang berbeda. Betul. Tapi saya seperti itu. Setiap hari saya berbincang-bincang dengan Tuhan. Saya berusaha menghadirkan Ia di dalam hati saya, menghadirkan Ia ada di sekitar saya. Melalui Roh-Nya yang kudus, saya berusaha merasakan kehadirannya. Jadi seperti itu, membangun relasi. Ada saatnya betapa saya rindu ingin membaca Alkitab, mendengar khotbah-khotbah kesaksian. Saya melakukannya. Setelah itu hati saya puas. Tadi Pepni mengatakan nanti ketika kita selesai melakukan hal kita keluar banyak masalah pergumulan. Benar. Ketika kita sudah melakukan hal itu lalu kita pulang, kita keluar dari rumah ada banyak masalah diperhadapkan. Kalau kualitas hubungan kita yang sudah kita lakukan itu baik, masalah ada, kita bisa saja sedikit marah, sedikit kesal dan lain sebagainya menanggapi hal yang ada. Tapi paling tidak kita punya rem. Oh tadi pagi firman Tuhan berkata seperti ini, sabar. Oh firman Tuhan tadi pagi berbicara ini. Oh pujian saya tadi berbicara ini. Sabar. Saya membaca firman Tuhan tentang kasih. Saya keluar, saya melihat orang-orang yang begitu kasihan. Hati saya tergerak oleh kasih. Firman Tuhan yang menuntun kita sepanjang hari itu memberi kekuatan untuk kita melewati hari. Ya. Jadi kualitasnya yang harus diperhatikan supaya iman kita bertumbuh. Sudah benar atau tidak yang kita lakukan. Melakukan perbuatan baik. Kalau kita melakukan perbuatan baik karena kita memiliki kasih itu bagus. Itu akan menguatkan kita, menyemangati kita. Tapi kalau karena kita ingin dipuji, itu akan berbeda. Dampaknya bagi kehidupan kita akan berbeda. Kualitasnya yang harus kita perhatikan. Baik, berarti caranya memang sudah semua seperti yang disampaikan Ibu Tara Cip tadi ya, bahwa kita dalam beribadah kita berdoa. Cuman yang membedakan itu adalah kualitasnya seperti apa. Berarti kalau misalnya memang kita merasa pada saat ini kualitasnya itu masih kurang, kita coba untuk memperbaiki kualitas itu, karena memang seperti Ibu sampaikan itu adalah proses, tidak bisa instan ya Bu. Tidak bisa itu karena suasana hati. Iya, betul. Tapi itu adalah benar-benar dari hati kita yang hati. mau berserah penuh kepada Tuhan. Benar. Luar biasa. Baik, mungkin satu lagi, apakah ada satu lagi terakhir sebelum kita menutup sesi ini? Ada satu lagi. Baik, dari Bapak Ari Lestario, Salam Ibu. Percaya kepada Kristus itu percaya kepada janjinya dan perintahnya. Yang paling sulit itu percaya kepada perintahnya daripada janjinya. Bagaimana kita dapat terus mempunyai komitmen untuk percaya melakukan perintahnya. Ini Bu yang paling sulit memang Bu. Kalau pegang janji itu Bu paling gampang. Disuruh menjalankan perintah itu yang susah. Tapi itu dalam perintah itu kita harus percaya Bu bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan. Bila kita melihat dalam sejarah Alkitab, tokoh-tokoh beriman adalah mereka yang berpegang pada janji Tuhan, seraya dengan itu mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi melakukan perintah Tuhan dan berpegang kepada janji Tuhan itu berjalan beriringan. Tidak bisa kita berkata, aku pegang janji Tuhan, tapi perintahnya tidak dilakukan. Ya? Tapi itu seringkali Bu terjadi. Seringkali orang Kristen itu paling banyak suka dengan janji Tuhan. Makanya suka diklaim. Pokoknya aku percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Khususnya yang sekolah, yang kuliah ya. Yang masih belajar. Aku percaya Tuhan berjanji engkau tidak akan menjadikan aku ekor tetapi kepala. Belajar malas. Mempersiapkan contekan. Jadi sepanjang malam bukannya belajar malah bikin cerpean. Esoknya cerpean tidak ada satu yang keluar mengganggu teman minta contekan. Ini tidak percaya pada janji Tuhan.
Makanya Yudas mengatakan, dengan mulut engkau mengaku percaya, dengan tindakan engkau mengingkarinya. Jadi kalau kita percaya janji Tuhan, seiring dengan itu kita harus taat, patuh pada perintahnya. Para saksi iman, mereka menerima janji Tuhan. Karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kalau mau menerima janji Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Bu, bisa enggak? Enggak. Ya, enggak bisa. Alkitab sudah mengatakan demikian. Jadi kalau sulit, belajarlah supaya itu menjadi mudah untuk dilakukan. Orang mengatakan sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Setiap perkara yang kecil supaya dipercayakan perkara yang besar. Tidak mungkin kita memiliki percaya yang benar kalau kita tidak melatih diri kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki.